Yo guys, jadi pada segmen gue hari ini, gue akan meliput suatu berita yang cukup mengerikan yang bisa terjadi pada seseorang. Ini bisa terjadi pada siapapun, jadi tetap waspada. Oke, berita ini datang dari salah satu VTuber di China yang melakukan stream di Bilibili, di mana ada seorang VTuber China ini diperdagangkan dalam human trafficking atau perbudakan modern, teman-teman. VTuber ini bernama Kashiwa Rinporin atau sering disebut dengan Porin, di mana dirinya sendiri ini biasanya melakukan streamnya di Bilibili. Dan memang benar teman-teman, kalau kita lihat di sini itu dalam kayak jarak antar streamnya itu dia memang sempat melakukan stream dan baru melakukan stream setelah 6 bulan dari stream terakhirnya. Dan kalau misalkan kalian bisa bahasa Mandarin, gue sarankan untuk kalian cek streamnya teman-teman. Gue sendiri di sini udah lihat streamnya dan gue sarankan untuk maksimalkan volume kalian karena ketika dia bicara itu suaranya cukup kecil teman-teman. Dan kurang lebih isi yang dia sampaikan itu kurang lebih sudah sama dengan apa yang disampaikan di Reddit. Dan gue akan tampilkan ke kalian supaya kita bisa baca bersama-sama teman-teman. Jadi kurang lebih isi dari streamnya itu seperti ini teman-teman. Untuk memberitahu kalian mengapa saya, dalam tanda kurung di sini saya ini Porin ya teman-teman, menghilang selama setengah tahun tanpa mengatakan apa-apa. Ada suatu malam di mana aku sedang dalam perjalanan pulang dan aku ingin pulang lebih awal untuk makan malam. Jadi saya memilih jarak yang dekat dengan rumah saya, namun rute yang jarang dilewati oleh banyak orang. Hanya gang yang sangat jauh. Lalu aku mendengar seorang memanggilku. Jadi saya berbalik dan beberapa orang datang kepada saya dan berkata, IP internet Anda sudah direntas. Kami adalah polisi dan Anda harus mengikut dengan kami untuk mengambil pernyataan. Kemudian mereka membawa Porin sendiri ini ke sebuah van. Dan sebelumnya itu Porin sendiri ini nggak ada ragu ya, karena Porin sendiri ini masih punya telepon dan dia nggak meragukan polisi teman-teman. Jadi ketika Porin itu ditarik ke mobil yang katanya mobil van polisi ini, dia itu ternyata sempat memberikan suatu SMS ke temannya yang isinya itu, saya di dalam mobil polisi, jadi saya akan merekam ucapan selamat ulang tahun ke Anda setelah saya di rumah. Lalu itulah hal terakhir yang dia katakan. Dan itu pun terjadi secara tiba-tiba sehingga Porin sendiri tidak memberitahu keluarganya di mana dia akan pergi. Jadi tak lama setelah saya mengirim pesan, mereka terus mengawasi saya. Jadi polisi-polisi gadungan ini terus mengawasi Porin dan bahkan memiliki seseorang di kursi belakang untuk mengawasinya. Kemudian mereka mengambil telepon saya dan Porin pun mulai bingung mengapa polisi ini mengambil telepon dari Porin teman-teman. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ya, Porin sendiri tidak berani mengatakannya. Jadi setelah itu mereka berkendara jauh ke sebuah desa yang bahkan Porin sendiri tidak tahu di mana letaknya. Dan ternyata dirinya ini dijual ke Bibi Parubaya teman-teman. Bibi ini selalu menyuruh-nyuruhnya dan memukuli dia, memarahi dia, dan tidak memperlakukannya dengan baik. Bahkan Bibi itu katanya di sini itu merokok teman-teman. Merokok itu nggak ada masalah menurut dia, cuman karena Bibi itu nggak punya asbak teman-teman. Jadi untuk mematikan rokok itu katanya dimatikan di kayak mungkin kulit tubuh si Porin sih teman-teman. Namun saya menemukan bahwa frekuensi ini sangat rendah. Maksudnya kayak penyiksaan ini masih penyiksaan yang cukup ringan lah teman-teman. Dia masih bisa sering keluar rumah. Jadi dia menemukan waktu tertentu untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Porin ini gagal. Dan dia sudah berpikir bahwa inilah sisa hidup dari Porin sendiri teman-teman. Dia terkunci di rumah. Dan dia pun tidak mengharapkan bahwa setelah setengah tahun kemudian polisi datang menyelamatkan dia. Polisi ini pun bilang bahwa Porin sendiri ini seperti salah seorang yang ada di dalam daftar hilang. Sehingga polisi tersebut datang untuk menyelamatkan si Porin teman-teman. Dan berdasarkan video ini dia juga menjelaskan bahwa dia sendiri itu nggak terpikir bahwa dia itu bakal diselamatkan oleh polisi. Karena Porin sendiri itu berada di tempat itu selama 6 bulan tanpa ada kontak dengan dunia luar. Meskipun dia ya mendapatkan luka ringan dan juga ya kayak mungkin trauma lah mungkin ya, tetapi dia akan kembali untuk melakukan stream. Dia bilang dia akan tetap optimis dan hal-hal ini tidak akan mengganggu saya. Dia akan tetap mencari bantuan medis. Jadi jangan khawatir, dia akan selalu baik-baik saja teman-teman. Jadi pada dasarnya video ini menjelaskan mengapa Porin sendiri itu menghilang selama setengah tahun. Dan bagi kalian fans-fansnya Porin, please jangan khawatir karena Porin sendiri sekarang udah berada di tempat yang aman lah teman-teman.
Pauline sendiri bilang terima kasih telah bersedia untuk menunggu Pauline begitu lama. Dan dia bilang bahwa kalian juga harus menjaga diri agar tetap aman. Jangan pernah berpikir bodoh seperti saya. Saya menemukan bahwa dirinya itu agak bodoh setelah kejadian ini. Dan tidak apa-apa karena dia kembali dengan selamat. Wow, sumpah jujur teman-teman, ini suatu hal yang cukup gila teman-teman. Karena ini tuh VTuber itu habis diculik selama kurang lebih 6 bulan. Dan dia masih aja optimis untuk tetap stream teman-teman. Gue jujur ini merupakan seorang VTuber yang menurut gue punya mental yang cukup kuat lah teman-teman. Jujur mungkin kalau orang-orang biasa setelah mengalami hal seperti ini itu biasanya mereka akan cukup trauma dan berusaha untuk istirahat atau justru melupakan masalah ini teman-teman. Tapi untuk Pauline sendiri justru dia tetap streaming teman-teman. Dan tentunya dari berita ini pun banyak, kalau kita lihat di subreddit sendiri banyak orang-orang pun yang mensupport dia teman-teman. Lalu ada suatu pernyataan unik dari salah satu komunitas di Bilibili China sana teman-teman, di mana mereka bertanya tentang apakah berita tentang VTuber Pauline ini adalah berita yang benar terjadi ataukah berita ini cuma hoax belaka teman-teman. Oke, gue sendiri sih udah mencari informasi atau menggali informasi di Bilibili sendiri, di mana memang ada yang bilang bahwa berita ini adalah fakta karena memang benar terjadi pada Pauline, dan ada yang bilang bahwa berita ini hoax karena tidak adanya fakta-fakta yang solid yang mendukung statement dari Pauline sendiri teman-teman. Dan ya menurut pendapat gue sendiri, kalau misalkan memang Pauline ini terjadi dan berita ini adalah fakta teman-teman, gue cukup appreciate sama Pauline yang tetap berusaha untuk streaming lagi meskipun udah mengalami kejadian seperti ini teman-teman. Gue cukup salut sih sama si Pauline. Dan kalau misalkan berita ini hanya hoax belaka, gue juga merasa kayak ya untung aja nggak terjadi teman-teman. Dan so, gimana pendapat kalian? Apakah berita ini fakta ataukah hanya hoax belaka? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. And for everyone out there, I think that's all my segment for today. Please stay safe and take care. Ciao!